Selamat pagi dan kembali lagi bersama Pak Grand. Mari kita bahas pasarnya. Harga emas sekarang berada di 2030 ya sekarang. Sekarang emas retest support ya. Di sini ada support di retest beberapa kali tidak bisa di break ya. Jadi sudah gantian untuk uji atas ya, untuk uji atas. Jadi sekarang emas lagi uji atas, jadi dia mau uji EMA 20 ya, berada di area 2033. Kalau emas breakout di atas 33, emas ada potensi dia bisa masuk dalam supply lagi di sini. Jadi di sini ada harang kecil ya, di sini. Nah, kalau dia break, ada potensi dia akan ke atas sini, akan uji lagi sekali, high-nya berada di 42 ya. Jadi perlu perhatikan, semalam sempat dia masuk ke supply, habis itu sekitar pas 1, habis itu dorong ke bawah lagi ya. Jadi ini udah 1 kali, 2 kali, 3 kali dia sudah masuk, tidak bisa bertahan, pada akhirnya dia turun dan ke area demand dan juga mendekati support di sini. Setelah itu ya, malam ini saya lihat ada potensi dia akan break habis uji sekali lagi ya. Jadi ini ketiga kali, apakah dia bertahan di atas ya. Kalau dia bertahan ya berarti bisa ambil sell di atas. Kalau nggak bisa berarti ambil sell di sini, ambil TP berada di supply terakhir aja di sini. Kalau dia masuk lebih tinggi ya. Ini zona dia kalau dia break ya. Terus kalau mau ambil buy ya, kalau saya malam ini dia ke bawah sini, kalau dia ke bawah berarti di sini zona untuk buy. Di sini untuk buy. Mana ya? Di sini untuk buy. Ya, kalau dia turun duluan berarti sini di buy. Jadi saya lihat di sini juga ada bottom. Ya, di sini ada bottom untuk kita masuk buy aja, lebih aman. Ya, kalau dia turun berarti dia kan sudah running low-nya. Habis itu masuk bottom, dia ada potensi ke atas lagi situ. Ya, sini ada support, kalau support dia break ya berarti dia ke bawah, berarti di sini zona untuk buy area 218, 2018 atau 716 di situ. Sekian cari buy ya, sellnya di atas. Dan untuk bahas momentum, emas masih namanya momentum sell, masih kekuatan sell lagi ya. Jadi belum ada kekuatan untuk naik tinggi, belum ada ya. Semalam dia koreksi, ternyata semalam dia buat flag ya. Setelah buat flag selesai dia langsung drop ya. Jadi seperti begini ya, dia buat flag kecil. Tuh, gitu. Dia udah selesai polanya. Jadi kondisi emas masih kondisi sideways ya, di emas atas bawah sini. Jadi ini dia kasih low, dia kasih tanda low nya sini, habis itu dia waktu dia ke atas ya. Kalau dia masih continue berarti dia akan cari high. Kalau dia breakout di trend ini berarti dia agak continue. Jadi kita akan garis di sini posisinya. Dihapus biar agak terlalu pusing. Oke. Nah, ini posisinya. Oke. Oke. Ini posisinya bull. Jadi saya ambil dia sini low, high, low, jejaknya sebegini. Ya. Jejaknya sebegini. Kalau dia
pecah salah satu berarti dia akan turun sini. Jadi ini poinnya, kalau dia keluar dari trend line dan memberi support, ada potensi break, berarti dia ke bawah ya. Nah, segini. Nah, low high low ini ke atas jejak ya. Jadi ini apakah dia mau kejar lebih tinggi dari ini, dia akan begini, selesai habis itu dia akan turun begini ya. Itu jejak di situ, atau dia akan begini bottom ya. Di sini berarti sekarang dia lagi posisi mayoritas ini. Berarti di sini kalau dia break, potensi dia akan naik ya begini. Oke, bawah sudah selesai dari retest ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 jam 7 8 jam sudah dia retest, tidak bisa dijebol karena masih ditahan support, jadi akan ke atas untuk uji lagi ya seberapa tinggi, tapi ini dia mau mendekat ya. Oke, sekarang masih pagi-pagi, jangan buru-buru masuk ya, karena masih kalian bisa tunggu waktu London jam 3 atau berapa mau masuk aja, lebih aman. Trading harus santai saja, jangan takutnya kehilangan momentum ya. Jadi pagi-pagi usah biarin dia mau kemana, biarin dia ke atas atau ke bawah. Kalau dia ke atas, kita tinggal cari sell di situ ya. Tapi harus masuk di sesi London jam 3 atau jam 7 malam di situ ya. Untuk emas masih kekuatan seller ya, jadi belum perubahan. Terus kita kombinasi dengan news hari ini. Kita lihat news hari ini nggak gitu ada, cuma ada Audi, terus ada GBP, pidato gubernur ya Bali, itu sisanya grosi akhir, nggak gitu dampak besar. Sisanya apa lagi ya, semua akan ketunjukkan ke hari Kamis ya. Jadi ini saya lihat kalau dia kekuatan sell, berarti dia pelan-pelan naik, pelan-pelan naik situ. Karena kekuatan sell, kecuali dia momentum buy, baru dia naik lebih kencang, lebih cepat ya situ. Habis itu kita bahas soal minyak, oke? Minyak setelah dia atas ke bawah, dia sudah retest demand terakhir, habis itu dapat di reject ke atas ya, langsung dia turun naik lagi, langsung dia dalam tengah-tengah, dan pola segitiga dia sudah sentuh. Jadi ini waktunya dia cari top ya, cuman naiknya masih terbatas ya, karena dia turun dia terlalu dalam, jadi tidak bisa break di atas 72 ke atas ya. Jadi untuk minyak ini penutupannya masih seller, masih kekuatan sell ya. Kalau seandainya malam ini, hari ini dia bisa tutup di atas 72.700, ada potensi dia bisa cari 74 lagi. Jadi di sini ada zona untuk dia di supply ya. Kalau dia bisa break, jadi bisa naik ya, harap dari begitu. Ini dia udah 2 kali dari tes tapi dia tidak bisa di break ya. Jadi di sini ada supply kecil, kalau dia bisa bertahan dan stay di sini dengan jangka waktu yang agak lama, ada potensi penutupannya kekuatan buy, jadi bisa naik tinggi. Gak apa-apa, ini semua ada hubungan dengan impresi, jadi semua arahnya ke hari Kamis juga sama ya. Saya sih harapnya dia akan pecah salah satu ya. Jadi saatnya kalau dilihat, kita bisa lihat bahwa ya daily ya, daily ini minyak udah lumayan lama ya main di bawah ya. Dari kita ambil dari 6 Desember dia berada 69 sampai Januari tanggal 10, berarti udah 9 lebih ya. Udah 9 lebih, apakahnya dia sudah mau
naik tinggi atau mau ke kanan lagi ya. Kalau kita bandingkan ini juga lumayan lama ya, stabil. Mei ke Juni, berarti 2 bulan ya. Ini juga 2 bulan. Apakah ini mau 2 bulan atau sebulan? Sebulan lebih dia naik. Ya, kalau dilihat dari candlenya ini minyak sudah di break ya, sudah di break. Jadi ini ada potensi dia mau uji atas, tapi penutupan harus kuat. Kalau gak kuat dia akan break ke bawah lagi. Dia harus break di atas 72.500 di sini. Kalau udah tutup kuat bisa cari buy lagi ya. Selanjutnya untuk Nasdaq. Oke. Nasdaq setelah dia koreksi ke bawah, sudah ada high, koreksi ke bawah, habis itu dorong ke atas lagi ya. Lumayan juga nih masuk ke 700 nih. Nah, kenapa dia bisa koreksi habis naik? Karena penutupannya kan momentum buy ya, itu yang dimaksudnya ya. Kalau dia sudah masuk momentum buy, harga sudah tinggi, beli buy, cari deposisi dulu, cari supaya yang terbagus, habis itu buy di situ. Ya kalau udah tinggi mau buy lagi agak risiko ya, karena dia ternyata ada koreksi di situ. Tapi kalau saya kalian buy ternyata hold gak pasang SL, dia juga kan sudah dapat sih, cuma gak SL agak risiko ya. Jadi inilah permainannya ya, kalau udah momentum buy, habis sudah koreksi, habis itu dia dong ke atas lagi situ. Kalau dia masih momentum sell, dia turun lagi, dia agak naik lagi begitu tinggi ya, dia pasti lebih low dari ini ya, seperti begini ya. Dia sudah turun dan kemarin kan momentum sell, jadi dia naik habis itu dong ke bawah lagi situ, selalu dorong ke bawah terus di situ. Jadi kita lihat bahwa ini berapa poin support ya, dia sudah di break ya terlalu ini. Kalau ini break berarti dia mau cari lebih high dari ini ya. Nasdaq lagi berusaha untuk bentuk pola ya, bullish ya. Kalau trennya ini dia belum sepenuhnya uptrend, masih tahap pertengahan, lagi berusaha aja Nasdaq. Oke, sekarang kan udah mau buy nih ya, udah kota buy. Nah, harga dia udah sempat naik ya. Jadi kalau mau buy sekarang juga bahaya, jadi masih harus sabar. Intinya waktunya, kalau waktunya tepat dia pas mau ke atas sih kita buy, itu sangat tepat kali situ. Kalau belum waktunya dia pasti akan main-main ke bawah lagi atau gimana. Oke, yang penting kita ikut bandar aja, ke bandar buy kita ikut buy aja ya, karena kalau dia di daily ya kan penutupan kan masih kuat ya, masih bullish ya candlenya ya. Setelah dia tutup penahan tutup candle pimbar ini ya, stoji dia penahan turun ya, ternyata dia naiknya lebih tinggi, nggak sangka. Ini kan kalau ada daily di sini juga ada gap juga ya. Jadi apakah mungkin dia mau cari gap di sini? Di sini kan awalnya demand sudah di break, di sini jadi supply ya, bisa ada gap juga ya ternyata, baru lihat. Tapi banyak gap juga sih, gak jelas juga nih candle. Oke, selanjutnya untuk Bitcoin. Bitcoin sempat naik ke 47.800 habis itu kentong turun bawah. Setelah dia tutup ya, dia sudah break. Sekarang dia naiknya tertahan, dia sudah di break, cuma gak ada pola namanya burst engulfing, gak ada karena liquid ini masih kuat ya. Jadi ini tandanya ada kekuatan sih udah mulai masuk ya, cuma belum masuk momentum buy. Tapi ini saya lihat kayaknya dia mau uji lagi 45 nih, sehingga jadi support. Oke, jadi saya lihat dia mau uji 45 lagi ya. Semua kalian harus persiapan, semua akan dialihkan ke hari Kamis ya. Kalau
ETF disetujui ya, jadi support ya, jadi Bitcoin bisa play tinggi. Cuma ini ada permainan, kalau mereka sengaja ditunda lagi nanti Bitcoin bisa turun lagi di situ, karena pasar kripto didorong karena dibuat regulasinya. Kalau disahkan, nah akan makin tinggi ya. Kalau ditunda lagi, main-main lagi, pasti akan drop lagi. Hati-hati. Oke, untuk news abu gak begitu ada, cuma gitu, ini dampaknya gak gitu ngaruh ke emas lah. Oke, sampai sini, semoga bermanfaat dan bye bye.